dalam kondisi sehat selalu, masih semangat untuk menimba pengetahuan pada hari ini ya. Jadi seperti yang sudah dijadwalkan oleh Prodi bahwa saya akan mengampu mata kuliah bioteknologi farmasi, betul ya. Jadi kita akan mendiskusikan mengenai bioteknologi farmasi pada hari ini. Nah, sebelum kuliah kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dulu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Berdoa dipersilahkan. Baik. Nah, eh, untuk memulai kuliah hari ini, sebelumnya akan saya sampaikan terkait dengan kontrak kuliahnya, ya. Jadi untuk mata kuliah bioteknologi nanti akan ada dua dosen pengampu, ada saya dan ada Bu Herlinda, ya. Karena dua dosennya di tim ini, maka kita akan bagi-bagi setengah-setengah. Jadi saya dapat jadwalnya sebelum UTS, nanti Bu Herlinda akan mendapatkan jadwal setelah UTS. Nah, karena jumlah dosennya ada dua, otomatis nanti proporsi penilaiannya sama rata ya. Jadi 50%, 50%. Dan kalau komposisi nilai saya, kalau komposisi nilai Bu Herlinda nanti itu prerogatif dari Bu Herlinda ya. Untuk komposisi nilai saya nanti nilai akhirnya adalah kombinasi antara nilai ujian Anda. Ujiannya sesuai dengan arahan dari Prodi akan dilaksanakan secara luring. Ya, jadi kalau saya biasanya pakai hard file, nggak pakai soft ya. Biasanya pilihan ganda atau soal IC pendek ya. Kemudian sebagai tambahan dari penilaian Anda, selain nilai ujian, nanti akan ada nilai penugasan, ada nilai presensi, dan juga ada nilai keaktifan Anda dalam mengikuti kuliah. Ya, jadi kalau misal kita sedang mendiskusikan sesuatu, saya misalkan minta Anda mencari suatu bahan, Anda bisa menjawab atau Anda bisa bertanya, itu akan menjadi nilai tersendiri ya. Kemudian saya ada 7 materi yang akan disampaikan hari ini terkait dengan overview bioteknologi secara umum. Jadi kita akan melihat kembali bioteknologi ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang memang sudah lama dimanfaatkan dalam kehidupan kita bersama. Jadi nanti kita tinjau dari bioteknologi tradisional atau konvensional dan bioteknologi modern itu seperti apa, contoh produknya yang seperti apa, dan seterusnya ya. Nanti pada pertemuan kedua kita akan mendiskusikan materi terkait protein terapeutik. Ya, jadi protein-protein yang digunakan dalam pengobatan. Pada pertemuan ketiga nanti kita ada produksi protein rekombinan. Pertemuan keempat kita diskusikan terkait dengan antibodi. Ya, kalau antibodi itu adalah protein yang secara alami dihasilkan oleh tubuh untuk menjaga tubuh kita terhadap akibat-akibat negatif dari masuknya bahan-bahan asing. Nah, di situ nanti akan kita diskusikan kalau antibodi itu bisa diperluas lagi manfaatnya menjadi apa saja, gitu ya. Kemudian pertemuan kelima kita akan diskusikan terkait vaksin. Rasanya pasti semua di antara Anda pernah mendapatkan vaksin, ya. Kemudian keenam nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan terapi genetik. Dan yang terakhir, pertemuan terakhir nanti overview dari semua materi dan juga kita bahas bioteknologi terkini itu nanti perkembangannya ke arah mana ya. Begitu. Kira-kira itu pertemuan dari saya dan kontrak kuliah yang saya sampaikan untuk kelas Anda hari ini. Nah, ini adalah kuliah yang pertama overview bioteknologi. Dari gambar slide pertama ini sebenarnya bisa kita tebak bersama. Kalau bioteknologi itu pasti memanfaatkan makhluk hidup. Ya, ini kan gambar bakteri. Dia pasti mengutilisasi atau memanfaatkan makhluk hidup. Yang dimanfaatkan ini adalah makhluk hidup bersel satu. Makhluk hidup bersel satu ada yang dari golongan bakteri, ada golongan jamur bersel tunggal. Dan kalau ini adalah materi genetik, hubungannya sama DNA dan RNA. Berarti erat kaitannya dengan modifikasi pada materi genetik. Jadi di bioteknologi nanti bisa dilakukan sesuatu yang memodifikasi materi genetiknya yang dimiliki oleh bakteri atau fungi yang nantinya bisa meningkatkan nilai guna dari organisme tersebut. Ya. Nah, berikut adalah
definisi dan hubungan atau keterkaitan antara bioteknologi dengan cabang ilmu yang lain. Jadi, seperti saya sebutkan pada slide sebelumnya bahwa bioteknologi ini adalah penerapan teknologi pada organisme hidup, sistem ataupun proses untuk meningkatkan nilai dari organisme tersebut. Yang paling mudah untuk kita analogikan, misalkan terkait dengan tumbuhan dibuat menjadi misalkan buahnya menjadi rasanya lebih manis dan seterusnya, ya itu adalah peningkatan nilai guna dari organisme tersebut. Nah, kemudian bioteknologi secara konvensional itu sudah banyak digunakan dalam pengembangan makanan kalau zaman dulu ya. Kalau penerapan bioteknologi secara tradisional atau konvensional, dia melibatkan keberadaan mikroorganisme secara utuh tanpa ada proses modifikasi pada organisme tersebut. Nah, untuk zaman dulu, organisme bersel tunggal seperti jamur ataupun bakteri itu banyak digunakan untuk menghasilkan makanan yang punya cita rasa yang berbeda atau makanan yang punya daya simpan yang lama dan seterusnya. Nah, beberapa contoh makanan yang dikembangkan dengan bioteknologi ini ada pembuatan tape, pembuatan keju, pembuatan yogurt, dan sebagainya. Nah, untuk bahan diskusi kita yang pertama pada hari ini adalah Anda bisa melihat kembali, mencari ya secara mandiri, bisa mencari dalam proses pembuatan makanan tertentu, misalkan tape. Tape itu dibuat dari singkong menggunakan organisme apa? Ya, jadi silahkan Anda cari, ini tidak dibuat dalam bentuk PPT, tapi nanti Anda cerita, jadi kita nanti saling cerita. Misalkan yogurt, dia dibuat dengan bakteri apa, tujuannya apa, bakteri itu apa. Gitu ya. Coba Anda cari secara mandiri, saya berikan waktu 10 menit. Nanti kalau sudah ada yang menemukan setelah 10 menit, boleh kita diskusikan bersama terkait dengan penerapan bioteknologi secara konvensional yang Anda temukan seperti apa. Ya, begitu. Silakan saya berikan waktu 10 menit, nanti kita akan kembali untuk berdiskusi mengenai apa yang sudah Anda temukan. Dari
sih karena ada kegiatan groundbreaking IIK yang mau bangun di depan itu, maaf ya. Oke, silahkan. Adakah yang sudah menemukan mikroba apa yang digunakan untuk menghasilkan apa? Boleh sharing, boleh raise hand-nya dulu ya. Jangan lupa ini nanti di-record sebagai nilai keaktifan. Ya, silahkan. Siapa yang mau sharing? Kalau nggak ada, tetap saya tunggu. Kalau masih nggak ada yang mau, ya sudah. Sampai selesai nanti. Ya, saya tunggu sampai ada yang mau raise hand ya untuk sharing apa yang sudah diperoleh dari yang ditugaskan tadi. Bisa. Angkat tangannya ngono, bro. Izin menjawab, Ibu. Harus 5 yang raise hand. Kalau enggak, ya nggak usah mulai aja kelasnya toh. Berarti kan sudah bisa semua, nggak ada yang bisa didiskusikan. Saya mau 5 orang. Kalau sebelum 5 orang, tidak akan saya mulai lagi.
Oke, silahkan Alifta Salsabila. Izin menjawab, Ibu. Jadi fermentasi tape itu menggunakan mikroorganisme berupa Saccharomyces cerevisiae. Di sini tertulis gunanya mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae itu mengubah karbohidrat yang ada di dalam singkong menjadi gula sederhana, karbon dioksida, serta alkohol. Tujuannya fermentasi untuk menghasilkan tape yang bertekstur lebih lunak, manis, serta menciptakan bau yang khas. Oke, terima kasih. Jadi tujuannya lebih kepada variasi rasa. Ya, betul begitu ya? Dia akan memfermentasikan, jadi bakterinya Saccharomyces cerevisiae itu akan menggunakan atau akan makan glukosanya dan dia merubahnya menjadi alkohol dan karbohidrat yang akan merubahnya menjadi alkohol dan glukosa sehingga Anda merasakan rasa yang manis saat mengkonsumsi tape. Kemudian Mas Andi Lukman silahkan. Baik, Bu. Tadi pertanyaannya tentang bioteknologi yang dibudidayakan, Bu. Jawaban Anda apa? Anda tidak bertanya, Anda sharing. Ya, di sini saya menemukan salah satu bioteknologi yang ada di salah satu daerah di Amerika Selatan, di mana ada tumbuhan jagung yang awalnya itu terkena parasit atau hama, yaitu dari mikroorganisme Ustilagomaides, di mana itu mengakibatkan jagung berwarna hitam atau terlihat seperti membusuk. Namun pada masyarakat di situ menemukan bahwa aroma atau apa ya, baunya itu unik dan harum, dan dicoba untuk diolah bagaimana itu jadinya memiliki ciri khas yang unik. Dan pada seterusnya ada penelitian ternyata jamur tersebut itu masih dapat dikonsumsi dan memiliki khasiat di mana ada vitamin A dan B yang akhirnya dibudidayakan karena dapat menambah ciri khas ini, Bu, apa kayak perekonomian. Jika digunakan budidaya ini karena termasuk langka karena beberapa suhu dan lainnya itu dapat di tempat situ saja. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mas Andi untuk sharingnya ya. Kemudian di sini ada Ibu atau Mbak Dwi Retnosari, RPL ya? Iya, Bu. Mbak. Mbak ya, oke. Mbak Dwi Retno silahkan. Iya, saya menemukannya ragi roti, Bu. Ragi roti kan apa itu menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae itu mengubah senyawa-senyawa dalam adonan roti menjadi asam, aldehid, dan ester sehingga menghasilkan rasa yang aroma dan khas roti. Terus ini kan memproduksi gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan itu, terus sehingga adonan roti itu dapat mengembang dan menghasilkan roti yang bertekstur empuk gitu. Oke, terima kasih. Jadi masih sama dengan Mbak Alifta tadi ya. Jadi penggunaan mikroorganismenya secara utuh untuk menghasilkan pangan dengan cita rasa yang berbeda. Ya, terima kasih Mbak Dwi Retno. Selanjutnya ada Desi Alvina. Silakan Mbak Desi, boleh di-sharingkan. Ibu, saya beberapa waktu yang lalu searching kalau Lactobacillus itu memiliki peran dalam beberapa, yaitu sebagai fermentasi laktosa gula susu, mengubah menjadi asam laktat, memberikan rasa asam untuk pada rasa yogurt, dan kedua, Lactobacillus juga berfungsi untuk keju sebagai
pematang keju atau pemberian cita rasa, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Desi. Jadi memang kalau Iya, Ibu. Lactobacillus itu big family ya, artinya dia punya varian dan spesies yang beda-beda. Dan masing-masing spesiesnya itu bisa digunakan untuk menghasilkan makanan yang beda-beda, gitu ya. Kalau Anda melihat kan yogurt, Yakult gitu kan rasanya aja beda, padahal dua-duanya pakai Lactobacillus juga, gitu ya. Terima kasih. Ini kurang satu kok hilang ya. Tadi saya minta ada 5. Ini sudah ada Alista, Andi Lukman, Dwi Retno, dan ada Desi Alvina. Masih kurang satu loh. Oke, saya akan menunggu sampai ada satu yang mau berpendapat ya. Kalau enggak ya sampai saya tunggu sampai 11.45. Jika tidak maka kuliah akan saya akhiri ya. Oke, Mbak Alia silahkan. Baik, Ibu. Tadi saya sempat searching untuk mikroorganisme yang dapat berperan dalam fermentasi itu ada seperti bakteri asam laktat, bakteri asam asetat, bakteri bacilli, yes, jamur berfilamen. Seperti contohnya tempe itu memerlukan bantuan mikroorganisme Rhizopus oligosporus, dan ada seperti asinan itu yang terbuat dari sayuran atau buah itu memerlukan bantuan dari bakteri Lactobacillus species, kemudian ada Streptococcus species, dan Pediococcus. Kalau untuk minuman alkohol itu dibuat dengan bantuan yeast yang mengonversi gula atau laktosa menjadi etanol dan CO2, Ibu. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini tadi Mbak Alia memberikan contoh yang cukup banyak sekali ya. Jadi kalau Anda lihat penggunaan mikroorganisme
terutama untuk menghasilkan makanan dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Kalau tadi dari teman-teman Anda itu sudah menyatakan sebagian besar mikroorganisme itu digunakan untuk menghasilkan cita rasa makanan yang berbeda, ya. Tapi sebenarnya penggunaan mikroorganisme untuk menghasilkan makanan tertentu tidak hanya digunakan untuk menghasilkan cita rasa yang berbeda. Ada beberapa tujuan lain seperti meningkatkan daya simpan, itu kan contoh produknya seperti keju atau sayur yang difermentasikan, itu tujuannya tidak hanya pada mengubah rasanya, tapi juga meningkatkan daya simpan dari makanan tersebut. Nah, kalau Anda perhatikan yang disebut dengan bioteknologi secara konvensional, itu menggunakan keseluruhan mikroorganisme tersebut. Biasanya yang dipakai adalah mikroorganisme bersel tunggal. Tadi teman Anda banyak memberikan contoh dari golongan bakteri dan dari golongan jamur bersel satu. Nah, tidak dilakukan modifikasi pada organisme tersebut. Itu yang membedakan antara bioteknologi modern dengan bioteknologi secara konvensional. Kalau secara konvensional tadi sudah digunakan mikroorganisme tapi tidak dilakukan modifikasi. Nah, kalau bioteknologi modern yang seperti apa? Kalau bioteknologi modern sebetulnya masih menggunakan organisme yang sama, tetapi kita sudah melakukan modifikasi pada materi genetiknya sehingga bakterinya itu disebut dengan bakteri rekombinan. Tujuannya rekombinasi untuk apa? Dia memiliki DNA atau materi genetik sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita lebih fokuskan pembahasan kita pada bioteknologi kefarmasian, pasti erat kaitannya dengan obat, ya. Jadi kita menggunakan bakteri tersebut sebagai dalam tanda petik pabrik mini gitu ya, untuk menghasilkan senyawa yang kita harapkan. Ya, nah, kalau kita mungkin Anda lebih mengenalnya dengan bioteknologi konvensional ini dengan istilah fermentasi. Ya, jadi kalau kita klasifikasikan lagi, kita lihat lagi, fermentasi itu kalau dilihat apakah prosesnya memerlukan atau tidak memerlukan oksigen, itu ada dua jenis. Disebut aerob, itu memerlukan oksigen. Disebut anaerob, itu jika proses fermentasinya tidak memerlukan oksigen. Biasanya proses fermentasi anaerob ini ditandai dengan kita misalkan mau buat makanan tertentu atau anggur tertentu gitu ya, itu kan harus diperam dengan kondisi yang sangat tertutup. Jadi tidak ada akses ke udara luar. Tujuannya apa? Karena organismenya sangat sensitif terhadap keberadaan oksigen. Jadi kalau dia terpapar pada udara bebas, organismenya akan mengalami kematian. Ya, kemudian kalau dilihat dari hasil akhirnya, sebagian besar mikroorganisme yang digunakan untuk menghasilkan makanan itu mengkonsumsi karbohidrat atau patik kompleks. Nah, kalau dilihat dari hasil akhirnya ada dua hasil utama. Ada yang hasilnya berupa asam laktat, ada yang hasilnya berupa alkohol dan glukosa. Ya, seperti tadi teman Anda memberikan contoh salah satu proses fermentasi untuk pembuatan tape, itu kan dia mengkonsumsi karbohidrat dari si ketelanya atau singkongnya. Ya, karbohidrat kompleksnya itu dipecah oleh bakterinya. Sebetulnya bakterinya itu hidup di situ, mengkonsumsi karbohidratnya, dia menghasilkan hasil metabolisme berupa gula sederhana dan juga alkohol. Ya. Kemudian ada beberapa contoh yang lain seperti pembuatan keju, kemudian pembuatan yogurt. Yogurt Aceh ini kan ada beberapa jenis ya, kalau Anda perhatikan produk-produk yogurt. Ada produk-produk yang bisa ditaruh di suhu ruang, ada yang produk yang memang harus ditaruh di suhu dingin. Itu kalau Anda jeli melihatnya, Anda bisa lihat bahwa
Keduanya sebenarnya menggunakan bakteri yang sama, bahannya yang sama, cuman kalau yang ditaruh di suhu dingin itu ada tambahan probiotiknya. Ya, nanti Anda bisa perhatikan lagi, bisa dipelajari. Nah, kalau kita membicarakan tentang bioteknologi modern dalam dunia kefarmasian, yang paling utama tentunya menghasilkan obat. Nah, salah satu obat yang diproduksi secara massal dengan memanfaatkan mikroorganisme adalah insulin. Ya, insulin ini adalah obat yang digunakan untuk untuk mengatasi penyakit diabetes. Nah, sekarang saya tanya lagi, kira-kira dari Anda siapa yang pernah mendengar diabetes itu penyakit yang seperti apa sih? Coba Anda kemukakan pendapatnya ya. Diabetes mellitus itu yang bagaimana penyakitnya? Saya izin menjawab, Bu. Oke, Mas Lukman silahkan. Diabetes mellitus itu Tadi, sorry Alia ya, tadi belum saya catat ya, Alia. Oke, terus ini ada Lukman, silakan Mas Lukman. Diabetes mellitus yang gimana ya, Mas? karena terlalu banyak kadar gula dalam darah, Bu. Glukosa darah yang tinggi gitu. Oke, salah satunya itu ya, diabetes mellitus itu dikarakterisasi dengan tingginya kadar glukosa darah. Sebetulnya kalau Anda mau menggali lebih lanjut, diabetes mellitus itu ada beberapa tipe. Ya toh, ada tipe 1 yang dia disebabkan karena tubuhnya tidak mampu atau mampu menghasilkan insulin tapi jumlahnya kurang. Misalkan tubuh Anda butuhnya 100, tetapi tubuh Anda hanya mampu menghasilkan 50, ada kurangnya 50 toh berarti. Nah, itu yang menyebabkan diabetes. Maka untuk jenis diabetes tipe 1 yang kita sebut dengan dependent insulin, pengobatannya apa ya? Dia harus dikasih insulin. Insulinnya dari mana? Eksternal. Ya, di situ maksudnya diberikan injeksi insulin. Ya, tetapi kalau Anda lihat lagi, diabetes itu tidak semuanya bisa diberikan insulin. Ada diabetes tipe 2, itu yang terjadi karena memang tubuhnya tidak sensitif atau kebal. Tubuhnya itu menghasilkan insulin, tetapi tidak mampu merespon insulin yang dihasilkan. Untuk kondisi yang ini tentu pengobatannya akan berbeda jenisnya. Gitu ya. Nanti boleh Anda perkaya pemahaman Anda dengan melihat berbagai jenis sediaan insulin yang ada di pasaran, mulai dari insulin dengan kerja cepat, kerja lambat, kerja menengah, dan sebagainya. Insulin ini merupakan produk bioteknologi yang awal sekali dikembangkan dan bisa dikomersilkan. Ya, kalau dulu insulin itu injeksinya harus disimpan di suhu dingin. Tapi kalau sekarang insulin itu yang bentuknya pen itu bisa disimpan dalam suhu ruang dan tidak mengalami kerusakan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya ya, kita coba lihat dulu nih sejarahnya insulin. Tadi disebutkan bahwa insulin itu erat kaitannya dengan diabetes tipe 1. Nah, dulunya orang yang menderita diabetes tipe 1 dapat insulinnya dari mana? Tentu saja insulinnya diperoleh dari organisme lain, tidak mungkin manusia, ya toh. Dia pilihannya hanya diperoleh dari hewan. Nah, untungnya insulin ini adalah salah satu protein yang conserve. Conserve itu artinya protein yang hampir sama untuk semua hewan yang bertulang belakang dan mamalia. Jadi banyak kan ya hewan-hewan bertulang belakang dan yang menyusui anaknya. Itu ternyata bentuk insulinnya itu sama. Insulin manusia itu mirip dengan insulinnya kambing, mirip dengan insulinnya sapi, dan yang paling mirip adalah insulinnya babi. Tapi kalau Anda lihat lagi ya, jadi respon tubuh kita. Tubuh kita saat kadar glukosanya turun, tubuh akan mengirimkan sinyal ke otak yang dipersepsi dengan rasa lapar. Ya toh. Begitu Anda merasa lapar, Anda pasti minum. Anda makan, ya toh. Ketika Anda makan, misalkan Anda mengkonsumsi utamanya nasi. Nasi itu kan isinya karbohidrat. Sangat mudah sekali dipecah menjadi glukosa. Dan glukosa itu sangat mudah diserap di
usus halus. Ya, glukosanya masuk ke peredaran darah. Itu yang membuat kadar glukosa darah Anda naik. Begitu kadar glukosa darah naik, dia kirim lagi sinyal ke otak, sudah, kadar glukosanya sudah cukup, jangan makan, berhenti. Sekarang saatnya kamu menghasilkan insulin, tubuhnya diperintahkan seperti itu. Baru tubuh Anda dalam sekian detik itu menghasilkan insulin, langsung zet, insulinnya bekerja, dia membuat sel Anda mampu untuk merelokasi. Jadi insulin itu tidak memetabolisme glukosa, tetapi insulin itu membuka pintu glukosa yang ada pada sel. Ya, jadi ketika dibuka tuh kuncinya sama insulinnya, glukosanya masuk ke sel, selnya bisa memanfaatkan glukosa. Glukosanya dipakai apa oleh sel? Ya macam-macam tergantung sel Anda. Kalau sel Anda sel otot ya dipakai untuk bekerja. Kalau selnya sel saraf digunakan untuk merasakan rangsangan gitu ya misalkan. Atau selnya ada di sel otak berarti digunakan untuk berpikir dan seterusnya. Ya. Nah, begitu kadar glukosa darah turun, tadi kan insulin sudah dihasilkan, dia membuat kadar glukosa darah turun, langsung dikirim lagi sinyal ke otak, otak bilang berhenti produksi insulin. Insulin molekulnya sangat kecil. Begitu dia selesai dihasilkan, begitu selesai buka kuncinya, dia dicabut lagi tadi kuncinya, dia akan keluar melalui ginjal. Ya. Sebagai seorang farmasis, kalau Anda mengetahui fakta ini, itu artinya bahwa senyawa ini bukan sesuatu yang bisa di storage di dalam tubuh. Dia hanya dihasilkan ketika dibutuhkan dan segera hilang. Kalau nggak dihilangkan, apa yang terjadi? Anda bisa mengalami yang namanya hipoglikemi. Kalau sudah hipoglikemi, tentu saja efeknya menjadi jauh lebih parah daripada hipernya tadi. Ya toh, bisa menyebabkan seseorang mengalami koma. Nah, artinya insulinnya kan cuma dihasilkan oleh tubuh pada waktu yang singkat, set hilang. Kalau kayak gitu gimana kita bisa mengambil atau mengekstrak dari binatangnya? Mau kita bunuh binatangnya, diambil semua darahnya pun jumlahnya tidak akan memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, para ahli mencoba berpikir nih, terus gimana ya cara kita menghasilkan insulin? Padahal insulin ini hanya dihasilkan di hewan, dia tidak ada di tumbuhan manapun dan mutlak. Orang yang sakit diabetes karena kurang insulin, ya satu-satunya jalan adalah diberikan insulin. Ya toh, maka para ahli berpikir terus ya apa ya saya cara bikinnya protein ini. Untungnya karena tadi insulin itu ukurannya sangat kecil, dia sangat mudah dimodifikasi. Akhirnya para ahli itu oh ya sudah coba kita gunakan organisme lain yang secara genetik DNA-nya itu bisa kita modifikasi. Pakainya apa? Pilihannya ada di bakteri. Ya, dari sekian banyak pilihan bakteri yang bisa diambil oleh seorang farmasis, pilihannya jatuh pada Escherichia coli. Ya, kenapa kok pakainya E. coli? Karena Anda sudah hidup dengan E. coli semenjak Anda dilahirkan. Ya toh, dia yang menemani dirimu dalam setiap situasi hidupmu, suka duka dan semuanya. Kamu makan sambal, kamu makan bakso dan seterusnya, dia selalu setia di dirimu. Artinya apa? Artinya E. coli tidak membuat Anda sakit. Maka kalau kita menggunakan E. coli, tidak akan ada dampak negatifnya bagi tubuh Anda. Orang Indonesia, orang Jepang, orang Amerika semuanya punya E. coli. Ada yang sakit karena E. coli? Tidak. Paling banter kalau E. coli-nya tumbuhnya terlalu pesat, yang Anda rasakan adalah nyeri. Gitu ya. Nah, nanti bagaimana manusia itu kemudian bisa menghasilkan hormon atau enzimnya manusia dengan menggunakan mikroorganisme. Lah mikroorganismenya kan nggak mungkin toh bikin insulin. Dia tidak butuh insulin. Ya toh. Dan Anda tidak bisa memerintahkan mikroorganisme. Nah, bagaimana insulin nanti akan dihasilkan itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, ini masih ada beberapa hal nanti yang bisa Anda pelajari, beberapa produk-produk kefarmasian seperti vaksin. Vaksin ini juga jenisnya banyak ya. Anda COVID kemarin aja kan vaksinnya base-nya ada yang beda-beda ya. Ada yang dari virusnya dimatikan, virusnya dilemahkan, DNA-nya, proteinnya, dan sebagainya. Virus sendiri itu juga produk bioteknologi yang jenisnya ada sangat banyak sekali ya. Kemudian yang paling banyak digunakan juga produk bioteknologi adalah tes pack atau tes kehamilan. Ya, itu juga produknya berbasis bioteknologi. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini ada beberapa contoh
penggunaan mikroorganisme yang dalam tanda petik sudah direkayasa secara genetik. Nanti bisa dibaca ya. Ini adalah beberapa produk bioteknologi yang sudah beredar di Indonesia meskipun sampai saat ini kita belum memiliki kemampuan untuk memproduksi bahan-bahan ini. Kita masih impor semuanya. Di sini kita hanya repacking saja, tetapi ini sudah mendapatkan izin edar di Indonesia. Ada berbagai jenis vaksin, kemudian interferon. Interferon itu antivirus, ya, bisa digunakan sebagai antivirus. Ada streptokinase. Streptokinase ini obat yang digunakan pada golden period ketika seseorang mengalami serangan jantung untuk memecah trombosit darahnya ya, biar tidak terjadi gumpalan. Kemudian ada eritropoietin, ini adalah growth hormone. Kemudian ada antibodi. Antibodi ini banyak dikembangkan untuk pengobatan kanker. Ya, kemudian ada berbagai sistem deteksi seperti tadi saya sebutkan, ada deteksi untuk kehamilan, ada kemarin deteksi untuk COVID, itu semua kan base-nya adalah antigen antibody. Nah, kalau di Indonesia gimana perkembangan bioteknologi? Di Indonesia belum ada satu perusahaan pun yang bisa menghasilkan senyawa ini. Kita hanya punya satu industri, Bio Farma, itu yang menghasilkan vaksin, dan itu pun Bio Farma juga raw materialnya masih sebagian besar impor, ya, jadi belum menghasilkan sendiri. Karena di Indonesia kenapa kok begitu ya, nggak terlalu berkembang bioteknologinya. Untuk mengembangkan bioteknologi ini modalnya besar, itu yang pertama. Yang keduanya, di Indonesia sendiri itu R&D di industri farmasi tidak berfokus pada pencarian obat baru. Belum ada satupun senyawa obat yang murni dihasilkan di Indonesia, meskipun kita punya kekayaan alam yang melimpah. Industri farmasi di Indonesia hanya melakukan formulasi ulang. Ya, jadi kalau misalkan mau bikin metil salisilat sebagai anti kejulinu, kalau Anda sebagai R&D di industri farmasi, sebagian besar job Anda adalah, oh mau tak bikin gel, oh mau tak bikin emulsi, tak bikin hidrogel dan sebagainya, ya kan? Sehingga memang di Indonesia sangat jarang sekali ditemui industri farmasi yang secara mandiri mengembangkan produk bioteknologi, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Tadi sudah saya kirimkan ke Anda secara detail materinya dan juga penjelasannya, nanti boleh dipelajari mandiri sambil Anda misalkan berangkat atau pulang dari kampus kan bisa didengar ya suaranya Bulia biar Anda ingat suara saya. Ya toh, kalau ada yang bingung nanti masih kita bisa diskusikan pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk presensi saya titipkan ke PJMK, nanti jangan lupa semuanya untuk melakukan presensi ke PJMK. PJMK boleh buat link Gform gitu ya, nanti untuk diisi teman-temannya. Terima kasih semuanya, kuliahnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.